Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2C, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menuliskan cerita tentang budaya tolong-menolong, lalu menceritakan pengalaman menolong teman yang berbeda agama. Yang ketiga, menjelaskan petunjuk jalan sesuai denah. Dan yang terakhir ada mengurutkan dan memasangkan harga barang yang sesuai. Sekarang kita buka ya halaman 75. Ayo membaca. Nina dan teman-teman bermain dengan gembira. Ketika bermain, Lani terjatuh karena tersandung. Lani merasa kesakitan, lututnya terluka. Nina dan teman-teman lainnya membantu Lani. Tolong-menolong merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia dan juga seorang muslim harus mempunyai sikap tolong-menolong. Tidak perlu melihat dari miskin, kaya, ataupun dari agama, apalagi dari sukunya. Saat kita melihat seseorang sedang mengalami kesulitan, kita harus menolongnya. Contohnya seperti tadi, Lani yang terjatuh karena tersandung ditolong oleh Nina dan teman-temannya tanpa melihat dari agama, suku, maupun yang lainnya. Nah, tolong menolong juga adalah salah satu contoh pengamalan dari Pancasila loh, yaitu Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan dengan rantai. Kalian masih ingat kan dengan Pancasila? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu manusia yang mempunyai sikap tolong-menolong kepada sesama. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Apakah ada contoh peristiwa yang menggambarkan budaya tolong-menolong? Sekarang kita buka halaman 76. Ayo bercerita. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus tolong-menolong. Hendaknya kita tidak membedakan agama. Kita boleh menolong siapa saja, asalkan dalam kebaikan. Contohnya seperti ini. Aku pernah membantu seorang teman. Ia lupa tidak membawa uang saku. Ia juga tidak membawa bekal makanan. Aku membawa bekal makanan. Aku membagi makananku dengannya. Nah, cerita dari Deli tersebut ialah ia membantu temannya yang tidak membawa uang saku untuk membeli bekal. Jadi Deli yang membawa bekal membagi bekalnya untuk temannya. Nah, seperti itulah sikap tolong-menolong. Kita sebagai manusia yang saling membutuhkan satu sama lain harus tolong-menolong. Menolonglah hendaknya tidak membedakan agama. Nah, kita juga harus menolongnya dalam kebaikan ya, tidak dalam keburukan. Tolong menolong yang tidak diperbolehkan yaitu adalah menolong teman saat kesulitan dalam mengerjakan atau
saat teman mengerjakan ulangan. Nah, itu tidak boleh ya kita tolong. Tidak boleh kita tolongnya itu dengan cara membagikan jawaban kita. Nah, tidak boleh ya. Dalam ulangan kita harus melakukannya sendiri. Beda ceritanya saat kita belajar bersama-sama ya. Misalnya, Tony tidak mengerti bagaimana caranya menghitung di matematika. Jadi Deli menolong Tony dalam belajar matematika. Nah, itu boleh ya. Sekarang kita buka halaman 78. Ayo menulis. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Semua siswa bersiap untuk pulang. Nina dan Deli menghampiri Lani. Lutut Lani masih sakit karena terjatuh saat bermain kasti tadi. Ia belum bisa berjalan dengan lancar. Nina dan Deli pun mengantar Lani pulang. Mereka membantu Lani berjalan sampai rumahnya. Lani sangat berterima kasih. Lani bersyukur karena mempunyai teman yang suka membantu. Nah, sekarang coba tuliskan isi teks di atas di bukumu dengan kata-katamu sendiri. Jadi, kalian sehabis membaca cerita tentang Nina, Deli, dan teman-temannya di atas, kalian coba tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri ya. Tidak perlu harus sama seperti paragraf yang ada di buku. Cukup kalian tuliskan versi kalian sendiri, cara menceritakannya bagaimana. Nah, jika sudah, kita ke halaman 79. Ayo mengamati. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Nina dan teman-teman ingin mengantar Lani pulang. Perhatikan letak rumah Lani pada gambar berikut. Mana ya rumahnya Lani? Rumah Lani berada di antara masjid dan ada di antara rumahnya Nina ya, di Jalan Mawar. Dari sekolah mereka berjalan ke arah barat. Lihat ya, di sini ada arah mata angin. Mana ya sekolah? Sekolah ada di mana? Yaitu ada di Jalan Kenanga. Dari sekolah mereka berjalan ke arah barat melalui Jalan Kenanga. Barat yaitu di sebelah sini ya. Jadi dari sekolah berjalan ke arah barat, lalu belok kiri di Jalan Mawar. Nah, di sini Jalan Mawarnya. Rumah Lani terletak di samping masjid. Setelah mengantar Lani, Nina dan Deli langsung pulang. Coba tuliskan petunjuk jalan dari rumah Lani. Dari rumah Lani ke rumah Deli yang pertama, lalu ke rumahnya Nina. Dari rumahnya Lani yang di Jalan Mawar, kita ke rumah Deli. Berarti berjalan ke arah utara, lalu belok ke kanan menuju Jalan Kenanga, lurus terus, lalu kita ke arah kanan, belok kanan ke Jalan Kamboja ya. Nah, rumah Deli ada di depan taman bermain, yaitu di Jalan Kamboja ya. Lalu kita dari rumah Lani ke rumah Nina. Dari rumah Lani kita cukup berjalan ke arah selatan. Rumahnya Nina ada di sebelahnya rumahnya Lani. Seperti itu. Nah, apa kalian bisa mengerjakannya? Jika bisa, coba kita lihat lagi di sini agar lebih jelasnya.
Rumah Lani ke rumah Deli. Berjalan ke arah utara dari rumah Lani, melalui jalan Mawar, lalu belok kanan di jalan Kenanga, kemudian belok lagi ke arah selatan melalui jalan Kamboja. Nah, rumah Deli berada di tempat sebelah kanan. Ini ya rumahnya Deli. Sekarang kita ke rumahnya Nina. Dari rumah Lani, berjalan lurus ke arah selatan melalui jalan Mawar. Rumah Nina berada tepat di samping rumahnya Lani. Apa kalian sudah mengerti? Nah, seperti ini ya rutenya. Ini dari rumah Lani ke rumahnya Nina. Oke. Sekarang kita lihat halaman 80. Ayo berhitung. Ibu Lani berterima kasih kepada Nina dan Deli. Ibu Lani membelikan beberapa makanan dan minuman untuk Nina dan Deli. Perhatikan harga makanan dan minuman yang Nina beli yang dibeli Ibu Lani berikut. Maaf. Di sini ada wafer seharga Rp1.000, lalu ada roti seharga Rp2.000, dan es jeruk seharga Rp1.500, dan air mineral seharga Rp500. Urutan harga makanan di atas dari yang paling murah adalah yaitu dari air mineral yang Rp500, lalu es jeruk seharga Rp1.500, lalu ke wafer, atau bisa juga dari air mineral ke wafer ya, lalu es jeruk, lalu yang terakhir adalah roti. Sedangkan untuk urutan harga makanan di atas dari yang paling mahal adalah ada roti yang 2.000, lalu ada wafer, lalu ada es jeruk, lalu yang terakhir adalah air mineral. Jadi barang yang termurah yaitu adalah air mineral, sedangkan untuk yang termahal adalah roti. Coba sekarang kita urutkan harga buah-buahan berikut, mulai dari yang paling murah dan yang paling mahal. Di sini ada jeruk seharga Rp1.000, lalu ada mangga seharga Rp2.000, lalu ada buah naga seharga Rp5.000, dan ada pisang seharga Rp3.000. Sekarang kita urutkan harga buah dari yang paling murah, yaitu ada jeruk. Jeruk seharga Rp1.000. Lalu ada mangga seharga Rp2.000. Lalu ada pisang seharga Rp3.000. Dan yang paling mahal adalah buah naga seharga Rp5.000. Jadi yang paling murah adalah buah jeruk. Sekarang kita urutkan harga buah dari yang paling mahal. Yang paling mahal yaitu ada buah naga seharga Rp5.000. Lalu kita ke buah pisang seharga Rp3.000. Lalu kita tulis mangga yang seharga Rp2.000. Dan yang paling murah atau yang terakhir adalah buah jeruk sebesar Rp1.000. Apakah kalian sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita lakukan latihan halaman 82 nomor 1 dan 2. Ingat, nomor 1 dan 2. Kalian kerjakan di rumah. Ingat, hanya halaman 82 nomor 1 dan 2. Tidak mengerjakan halaman atau latihan lainnya ya. Hanya halaman 82 nomor 1 dan 2. Tidak perlu kalian fotokan, tapi besok kita akan
kita akan memeriksanya bersama-sama. Ingat, kita periksa bersama-sama. Jadi walaupun hari ini tidak disetorkan, tapi kalian harus tetap mengerjakan, karena besoknya kalian akan memeriksanya bersama-sama teman. Oke? Selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mempelajari video pembelajaran dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.